Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eli Puji Lestari, Nurin Kurniawati, dan Wahyu Nugroho. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. 1. Menurut kelompok kami, yang membuat siswa dapat mengerjakan soal dengan baik karena langkah-langkah yang dibuat guru sangat membantu pemahaman siswa pada materi mencari MEN atau rata-rata, sehingga hanya dengan sekali melihat langkah-langkah tersebut siswa dapat menyelesaikan soal MEN yang lain dengan baik dan benar. Kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kegiatan pembelajaran menulis teks pidato, sebagai guru saya akan memberikan langkah-langkah untuk menulis teks pidato untuk mempermudah siswa dalam praktik menulis pidato. Dari konsep pemahaman mengenai langkah-langkah menulis teks pidato tersebut, siswa akan mampu menulis teks pidato secara mandiri. Teori yang berkaitan dalam kasus pembelajaran ini teori behavioristik. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai dengan membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Playget, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rina sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik. 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan yang kelompok kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang sehubungan dengan hitung-menghitung. Secara tidak langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Judul topik kasus 2. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. 1. Keputusan yang Made lakukan sudah tepat sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru mampu memahami karakter peserta didik serta mampu mengkondisikan di mana tempat ia berada.
Jika memang di Bali, maka Made akan memberi contoh makanan khas Bali dan pantai-pantai. Hal ini ditandai dengan keunikan daerah Bali yang memang sebetulnya yang menjadi ironik adalah pantai indahnya dan makanan khasnya. 2. Menggunakan teori behavioristik karena untuk memberikan stimulus dengan tujuan untuk merangsang peserta didik agar dapat memahami kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.